Oke, selamat sore untuk pecinta kuliner dimanapun berada ya. Pada siang hari ini, pada sore hari ini kita bersama Dapur Mugi Barokah ingin mempersiapkan bahan. Ini adalah singkong pilihan, singkong yang sangat super, artinya harus hasilnya gembur atau bahasa Banyumasek mempur kayak gitu. Jadi ini singkong didatangkan langsung dari Sukabumi seperti itu. Jadi ini juga biasanya ujung dan ujungnya itu biasanya agak hitam karena singkong udah dari kemarin. Nah, seharusnya dipotong-potong, dibuangin dulu seperti ini. Nah tuh, jadi dia dibuangin seperti ini. Nah, kita potong-potong seperti ini, baru nanti kita kupas seperti ini. Jenis apa? Ini singkongnya kalau di Banyumas ini Palengka ya, tapi kalau di sini saya kurang paham ini singkong ya, mungkin mentega, boleh dikatakan singkong mentega lah, tapi ini nggak kuning, tapi ini singkong jenis kulitnya putih lah. Seperti ini itu. Yang paling bagus berarti nih, Pak? Ini yang paling super. Super ya? Ya, paling super. Harganya juga di atas yang biasa. Ini 1 kilo harganya berapa nih? 4.000. 4.000? Iya, 1 kilonya. Kalau dari petani lebih murah ya? Iya, kalau mungkin kita dari petani lebih murah karena ini udah dipengepul, sehingga sekilonya itu 4.000 seperti itu. Jadi ini dibuang-buang agar hitam-hitam ini sampai betul-betul hilang. Tuh, nah, seperti itu, seperti ini. Kira-kira banyak apa sedikit? Kalau memang sedikit ya cukup 60 menit, tapi kalau memang sekali ngukus 50 kilo ya dibutuhkan waktu kurang lebih 90 menit seperti itu ya. Sehari bisa habis berapa kilo, Pak? Kalau sehari bervariasi, kadang-kadang tergantung stan ya. Kalau stan kadang pagi udah ambil 10 kilo setiap stan nih, ambil 10 kilo kok habis jam 2 ya, berarti nambah, berarti otomatis di sini keambil, berarti otomatis di sini produksi dadakan nambah lagi seperti itu. Kira-kira seperti itu, masih artinya karena ini masih proses ya, merintis bahasanya seperti itu. Dipotongnya seperti ini, Pak? Iya, intinya untuk mempermudah proses daripada pengupasan seperti itu, Mas. Jadi agar lebih cepat, kalau dipotongin kecil-kecil, pendek-pendek tuh. Jadi kalau dipotongin pendek-pendek seperti ini, ngupasnya dia gampang. Itu di dagingnya itu ada tulangnya nggak sih? Ini kalau jenis ini, kalau untuk singkong ini dia bukan tulang, sifatnya oyot ya. Artinya oyot itu dia udah lunak. Kalau lunak ya? Iya, artinya nggak di buang pun nggak ada masalah karena kita menggunakan mesin seperti itu. Karena yang jelas ini singkong pilihan yang jadi patokan kami seperti itu. Artinya nggak ada tulang tengahnya seperti itu. ini kalau kemarin kan sendiri nih, ini Ya. sekarang berdua nih, Pak De? Ya, alhamdulillah kebetulan ini juga masih tim kami, masih saudara, artinya sama-sama merintis, sama-sama mengembangkan. Nah, kalau beliau kebetulan memang lagi silaturahmi ke gubuk kami, ke tempat Dapur Mugi Barokah. Kebetulan makanya ayo kita bareng-bareng di sini untuk apa namanya, trial atau bersama-sama membantulah seperti itu. Artinya beliau juga lagi mengembangkan bersama-sama seperti Biar itu. lebih cepat ya intinya. Iya, betul, intinya yang biar lebih cepat. Dan juga kadang-kadang seperti itu. Saya emang saat ini kadang-kadang sih memang masih ditanganin sendiri, tapi pada saat saya lagi keteter tetap saya ngambil tenaga dari luar. Ngomong-ngomong, ini kulitnya dibuang apa dikumpulin nih? Kan biasanya ada yang nyetok tuh kulitnya. Kalau kulit saat ini masih dibuang. Paling kadang-kadang ada ibu-ibu yang ngambil Ya. itu untuk direbus kemudian dioseng. Ada yang Tapi bisa mengambil. juga diolah makanan nih Bisa, bisa. dari kulit singkong ini ya? Iya. Bahkan menurut saya ini sangat nikmat ini. Kalau diolahnya bisa seperti itu. Artinya di sayur, di oseng. Iya, campurin teri,
kulit melinjo, apa namanya, daun melinjo, terus kemudian apalagi ada daging Amerikanya mas, jengkol. Tiap hari produksi nih ya Pak ya? Tiap hari produksi ya? Tiap hari Otomatis kan produksi. terkumpul nih kulitnya Ya. banyak ya? Ya. Nanti kalau ada teman-teman yang butuh kulitnya itu bisa dikumpulin nanti Oh, bisa silakan. langsung ke sini ya? Bisa. Bisa. Ini juga bisa buat kambing mas sebetulnya. Buat pakan ternak. Ah, buat ternak, kambing atau sapi. Iya, betul. Campuran ternak. Iya, pakan ternak. Ini bisa. Sangat-sangat. Makanya Masya Allah, ini luar biasa ya. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah produk alam yang dikelola oleh manusia, yang tentunya kalau kita syukurin, Masya Allah manfaatnya luar biasa ya. Singkong ini sangat multiguna, Multiguna ya? sangat masuk untuk diolah apa aja, bermacam-macam gitu. Makanya Dari proses habis ini langsung kemana nih Pak? nah, kemudian setelah nanti pengupasan kira-kira udah maksimal, kita cuci. Cuci dulu ya? Iya, agar supaya bersih, betul-betul bersih seperti itu sebelum masuk ke pengukusan. Oke, selanjutnya Selanjutnya apa Pak? selanjutnya ini adalah proses pencucian singkong setelah dikupas, dan dicuci betul-betul. Kita Langsung cuci ya, Pak? langsung, Pakai kita air kocorkan bersih ya? di air bersih. Dan nanti kita siapkan bak ini di sini. Nah, nanti yang udah bersih kita langsung kita pisah-pisahkan seperti ini. Ini setelah dicuci direndam dulu nggak? Enggak perlu. Artinya langsung masuk ke kukusan. Proses pemasakan seperti itu. Karena dikocorkan gitu. Nih seperti ini. Jadi kita harus betul-betul higienis. Putu goreng adalah makanan istimewa yang diminati oleh kawan-kawan, teman-teman. Ya, kemudian setelah kita cuci bersih, kemudian kita masukkan ke dalam dandang. Oh, berendam. Iya, ini namanya dandang. Bahasa Banyumasnya itu dandang, mas. Ya. Nih, Rebusnya berapa menit tadi? kalau untuk pengukusan ini kan sekitar 40 kilo. Muatnya itu ya? Iya, jadi ya sekitar ini 40-an kilo satu kali ngukus. 40 kiloan. Iya. Itu matangnya kira-kira berapa menit? Untuk durasi waktu pengukusan dengan sebanyak 40 kilo itu kurang lebih 70 menit sampai 90 menit mas. Tergantung apa tuh? Ya kalau ini kan sudah mendidih mas, jadi Oh, airnya nunggu mendidih dulu ya Pak? iya airnya udah mendidih, betul-betul udah mendidih 100 derajat. Terus kurang lebih yaitu 70 menit lah, 60 sampai 70 menit lah matang seperti itu. Dan gula merah ini pun harus pilihan, harus yang super tuh. Jadi gulanya nih, jadi satunya ini 500 gram mas. Setengah kilo satu. Iya betul sekali, ini udah sangat super. Langsung didatangkan dari mana nih? Dari untuk gula merah sendiri kita datangkan langsung dari Cilacap mas. Cilacap ya? Cilacap, iya. Asli langsung dari petani. Ini sekali masuk berapa kilo Pak? Sekali masuk karena ini 40 kilo, kita sekali masuk 20 kilo mas. 20 kilo. Iya. Kalau boleh tahu pakai air nggak sih? Pakai air sedikit. Oh, sedikit ya? Agar supaya tidak gosong. Oh, nanti kalau nggak pakai air gosong gitu? Iya, gosong dan sangit baunya mas. Seperti itu. Apa nih? Harganya gitu. Harganya per kilo ini 18.000 per kilo 18.000. per kilonya. 18.000. Ini Kalau untuk sebal gula murni ya. plastik gini? Satu bal ini dia 180 karena isinya satu bal itu 10 kilo. Oh, Seperti itu. Setelah maksimal kukusannya penuh, artinya harus dipenuhin, kemudian kita tutup. Kita tutup rapat-rapat agar supaya uapnya nggak keluar. Kalau uapnya nanti keluar, dia lama gemburnya, lama mempurnya mas, seperti itu. Jadi
Ya makanya saya asli orang Banyumas, makanya kebanyakan kadang-kadang slogannya Banyumas mas, nggak usah ditutup-tutupin lagi. Ini sudah mateng tuh, tanda-tandanya mateng adalah tuh udah pada meletak, bahasa Banyumas meletak ya tuh. Iya, tengahnya itu udah pecah ya, seperti itu. Ini selanjutnya tinggal masuk ke dalam mesin penggiling penghancur ya. Jadi ada 2 mesin nih Pak ya? Ada 2 mesin, yang itu karena untuk stok buat nanti ke depan kalau omsetnya udah sehari 2 kintal mas. Nih, kalau boleh tahu ini mesin apa nih? Ini mesin penghancur, penggiling ya, penghancur. Kalau yang satu ini adalah mixer. Jadi ini mixer mas. Buat apa nih? Ini mixer buat menyampur gula ya. Nyentongnya nggak kurang gede nih Pak? Nah itu buat menyentong gula kalau panas mas. Jadi gulanya nanti kalau panas kita harus pakai ini. Nah, gitu ya. Perusahaan besar ya? Iya, betul sekali. Ini kalau untuk apa namanya nih mixer, kita coba perlihatkan. Ini dalamnya bentuknya kayak gimana Pak? Nah, dalamnya itu adalah baling-baling untuk mencampur gula dan singkong setelah di mesin penghancur ini. Nanti Kalau ini desainnya desain sendiri. desain sendiri, kerjasama sama teman seperti itu. Jadi barangkali ada teman, kawan-kawan yang pengen punya mesin seperti ini. Ini udah diuji coba ya Pak ya? Sudah diuji coba, dan kapasitas ini kurang lebih 90 kilo. 90 kilo. Iya, dan saat Jadi kalau dia mau pesan ini bisa ya? bisa Ini untuk harga mesin. berapa untuk mesin ini Pak? Kalau untuk mesin kemarin pembuatan kami sekitar habis 22 jutaan. 22 juta. 22 juta. Udah siap pakai itu? Sudah siap pakai. Udah. Kalau yang ini berapa? Kalau yang untuk penghancurnya, penggiling ini sekitar kemarin itu 14 jutaan. 14 jutaan kemarin. Ini berapa watt sih Pak yang ini? Kalau yang ini berapa watt ya kemarin, saya agak lupa, nggak saya catat Kalau ya. di rumah muat ya. Kalau untuk daya masih di rumah, kami daya listriknya 3.500. Iya, dengan 2 mesin. Ya, 3.500. Listrik rumah ya. Iya, betul, untuk semuanya, mengcover semua, untuk kulkas, untuk masak, untuk lampu dan macam-macam, pokoknya untuk mesin gitu. Seperti itu. Dengan gula dan singkongnya udah merata, nah kita tuang tuh seperti itu. Jadi gini ya kalau udah dinyalain Pak ya? Ya, kalau udah ini untuk penyampuran, singkong udah matang, gula sudah meleleh, kemudian udah dihancurkan di mesin penghancur, baru masuk satuin sama gulanya di mixer ini, seperti itu. Kalau di sini prosesnya berapa lama nih? Kalau di sini yang sudah saya coba kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Ya, lebih cepat dan lebih nyampur seperti itu. Cuman memang ini karena kapasitasnya minimal 80 kilo sampai 120 kilo. Ini kapasitasnya. Kalau waktu nggak nyampur? Nggak nyampur karena pisaunya berarti nggak ngait gitu mas. Iya. Iya, seperti itu. Nah, kita taruh, kemudian kita langsung taruh mesin penghancur. Ini adalah mesin penghancur. Nah, untuk penggilingan di sini harus posisi panas, karena kalau posisi panas akan mudah hancur dan mudah halus. Berarti sekali giling 50 kilo ya? Ya, sekali giling 50 kilo. Tuh. Jadi kalau untuk giling mah cepat, prosesnya Iya, cepat ya Pak? prosesnya cepat, jadi gampang. Mungkin ini kita giling lagi karena tahap pertama hanya untuk penghancur aja, hasilnya belum maksimal, belum halus. Jika kita angkat lagi ke atas, Berapa kali giling semuanya? iya kita ganti untuk 3 tahap.
Oh, tiga kali. Iya, 3 kali proses. Baru nanti selanjutnya campur dengan gula. Gula merahnya sementara masih dilelehkan atau direbus sambil singkong kita haluskan bertahap-tahap atau sampai minimal 3 tahap. Usaha tetap ini menjadi alternatif, menjadi usaha tambahan. Nah, ini baru tahap kedua selesai, kemudian kita ambil lagi sekali lagi. Iya, kita ambil lagi. Untuk tahap yang ketiga ini agak lumayan alot karena semakin halus dia, teksturnya semakin susah diambil. Tetapi proses ini adalah sangat mudah. Siapa yang mempunyai keinginan, siapa yang mempunyai kemauan, nggak ada susahnya. Bisa dicoba kapan saja, baik di rumah maupun di tempat-tempat yang strategis. Ini sebelum kita kasih gula, ini yang terakhir, artinya sudah halus, sudah waktunya dicampur dengan adonan gula merah yang sudah dilelehkan. Pelan kita campurkan, jebak, harus pelan-pelan karena masih panas. Kita campurkan seperti ini. Nah, sampai kemudian harus pakai kayu karena bahannya ini adalah bahan yang panas, sangat panas. Harus kita ambilin dengan alat centong panjang yang dibuat dari bahan kayu. Ini setelah dicampur berapa kali giling lagi, Pak? Sekitar 5 kali sampai 6 kali. Sampai tercampur rata. Iya, baru kecampur rata. Sampai 6 tahap. Kan dengan gula merahnya. Karena ini hanya memproduksi 50 kilo sehingga mengaduk dengan gulanya tidak pakai mixer dengan mesin penghancur sementara ini. Tetapi kalau sudah mencapai 100 kilo kita sudah siapkan mesin mixernya untuk mengaduk. Jadi ada 2 cara. Jadi ini adonan terakhir nih, Pak, tinggal apa prosesnya, Pak? Proses selanjutnya pendinginan, dan setelah nanti bahasa Banyumasnya itu akas, kalau bahasa sininya baal apa ya. Ya, jadi kemudian nanti bisa dimasak, bisa digoreng, disesuaikan dengan kebutuhan setiap lapak. Ini adalah untuk suplai, Pak. untuk suplai ke stan-stan yang ada di Cikarang Utara dan Bekasi umumnya. Selamat sore, kembali hadir bersama dapurnya Mugi Barokah. Kami saat ini berada di dalam stan atau lapak yang keempat yang ada di Jalan Jati Pilar, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, tepatnya di depan BRI Link. Silakan barangkali teman-teman atau
yang suka kuliner, oleh getuk goreng khas Sokaraja Banyumas ini hadir. Ini telah tersedia, buka setiap hari setiap jam 2 sore. Silakan barangkali. Sampai jam berapa itu Pak? Kalau boleh tahu jamnya, dari jam 2 sampai jam berapa? Untuk buka jam 2 sampai jam 9 malam. 9 malam ya. Yang di bawah ini berapa kilo nih untuk satu Ini stand? bahan 10 kilo. 10 kilo ya? Itu 10 kilo bahan bakunya. Sebelum dikecil-kecilin, sebelum digoreng, dan ini kita potong-potong. Setelah kita giling-giling, kita jadi potong-potong. giling gitu ya? Iya, betul. Nah, ini harus diolesin dengan tepung beras roast bread. Jadi agar supaya tidak lengket seperti tujuannya itu aja ya Pak? Tujuannya Supaya itu tidak aja. lengket. Iya, betul sekali. Jadi bagi yang pengen mungkin penasaran bagaimana cara menggoreng, cara memasak getuk goreng, di sini Dapur Mugi Barokah belak-belakan langsung, tidak ada Rahasia ya Pak? rahasia. Pokoknya silakan, tidak ada tutup-tutupan. Ini Nggak kalau boleh. satu potong ini berapa? Jadi berapa biji? Kurang lebih kalau satu potong ini sekitar 1 ons lebih, sekitar jadi 15 potong. Jadi 15 Seperti potong. itu, iya. Kalau satu ini, jadi ini seperti ini untuk, jadi tidak dibulat-bulatin, akan tetapi dipotong-potong dengan alat yang sudah disiapkan. Seperti itu kira-kira. Kalau sebelum digoreng itu kuat berapa lama Pak? Kalau sebelum digoreng, ini kuat 5 hari. Kuat 5 hari ya? Ya, ini idealnya karena Kalau penyimpanannya di mana? penyimpanannya di dalam aja seperti ini. Di lemari itu ya? Iya, di lemari tuh. Di sini aja. Tuh. Penyimpanannya, iya. Nggak harus di Iya. freezer gitu? Enggak. Di freezer justru kurang bagus. Kurang bagus ya? Iya. Bikin adonan yang untuk menggorengnya. Oh ada lagi Pak? Ada lagi yang sangat mudah, hanya tepung beras. Kita tuangkan seperti ini. Nah, boleh kita campurin sagu sedikit saja agar ada crispy-crispy-nya. Seperti ya? itu. Jadi ini sagu dikit, oke. Kira-kira apa ya? 50 gram. Oh 50 gram. Oh, itunya 2 on, tepung berasnya, untuk sagunya 50 gram, kurang lebih seperti itu. Dan kita tambah, ini adalah vanili. Vanili kita kasih dikit dah, kita kasih dikit, kemudian kita tambahkan air agar tidak terlalu kental, seperti itu. Itu kalau boleh tahu vanilinya itu tujuannya berapa Pak? Tujuannya agar supaya ada sedikit wangi, Wangi seperti itu ya. Kalau wanginya wangi apa tuh? Wangi vanili aja. Oh, Ya, Pak. asli ya? Iya, asli, vanili asli. Seperti itu. Ini kita kasih garam dikit. Kita ambilin garam sedikit buat sari-sari. Jangan sampai asin seperti bala-bala. Karena ini getuk goreng, kita kasih dikit aja. Nah, Biar? buat sari-sari. Tuh, udah. Kira-kira ini garam asli ya. Kita aduk lagi agar supaya garamnya larut, agar supaya tepungnya juga rata sebelum kita masukkan dalam penggorengan, sebelum getuk masuk ya. Jadi kita aduk panas. Ini sambil nunggu, karena proses goreng getuk itu tidak seperti goreng bala-bala atau gitu. mendoan. Bedanya apa nih Pak? Bedanya kalau ini kan seperti dodol, teksturnya dia lembek karena gula dan singkong, sehingga agak sulit untuk digoreng. Tapi kalau kita tahu ilmunya tidak sulit, artinya Gampang ya, Pak? memang ya sangat gampang. Harus betul-betul minyak maksimal panasnya.
harus betul-betul maksimal. Dan sini kami Dapur Mugi Barokah setiap lapak menyediakan penggorengannya 2 tempat, 2 wajan seperti itu, karena untuk mengejar stok, biar stok di ditampah atau di gerobogan ini, jadi nanti biar cepat penuh. Seperti itu gitu. Jadi harus pakai serokan karena menghindari kena minyak yang sangat panas. Seperti itu. Ini adalah proses penggorengan. Nah ini Pak, tinggal sebelum di iya, ya. sebelum dijual ini harus digoreng sampai hasilnya yang terbaik, hasilnya yang maksimal, dan nggak boleh banyak-banyak dalam satu penggorengan. Ini butuh berapa lama Pak? Sampai Ini matang? sampai matang 5 menit, kurang lebih 7 menit. 7 menit ya? Iya. Tuh seperti ini. Oh jadi nggak bisa Iya, didiemin ya? nggak bisa didiemin. Harus ditarik-tarikin. Nah, seperti itu. Mungkin pengen punya usaha tambahan, boleh dicoba, boleh bergabung bersama Dapur Mugi Barokah yang ada di Cikarang dan sekitarnya. Tepatnya dekat Pasar Lemah Abang, Cikarang Utara. Dan bagi yang di Cikarang Selatan bisa merapat di Jalan Jati Pilar, tepatnya depan BRI Link yang ada di Jalan Jati Pilar, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Utara. Silakan. Bersama siapa ini Pak? Bersama Bapak Rianto. Bapak Rianto. Ya, tinggal menunggu ngangkat aja. Jadi ini yang udah matang ya Pak? Ya, ini yang sudah matang, yang siap jual, siap dikemas kalau ada yang beli. Dan di sini kami ada 3 opsi untuk kemasan. Ada harga 20, ada harga 15, dan untuk yang harga 20 beratnya 400 gram. 400 gram? Iya, dan untuk yang 15.000 300 gram. Kalau untuk rasanya nih ada apa aja? Dan untuk rasa kami menyediakan rasa durian, rasa nangka, dan rasa gula Jawa atau yang dibilang original. Jadi ada 3 varian rasa? Iya, ada 3 varian rasa karena yang dominan 3 rasa itu. Kalau yang paling best seller, yang paling laris? Yang paling laris original. Original ya? Iya betul. Yang paling laris original untuk saat ini gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada seluruh teman-teman pecinta kuliner. Kembali hadir bersama Dapur Mugi Barokah, dapurnya oleh-oleh getuk goreng khas Sokaraja Banyumas. Ya, menyapa kepada seluruh pecinta kuliner, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, senantiasa semangat beraktivitas. Mudah-mudahan dengan semangat beraktivitas kita dikucurkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami ingin mengenalkan dan dari proses pembuatan kuliner getuk goreng oleh-oleh khas Sokaraja Banyumas. Oleh-olehnya wong ngapak, pokoknya orang ngapak ora kepenak. Barangkali di sini saya menyapa kepada rekan-rekan yang mungkin butuh usaha, butuh punya penghasilan tambahan, mungkin baik yang karyawan maupun yang pegawai negeri maupun yang manajer, mungkin bisa menghubungi kami sebagai perintis atau pengusaha rumahan kuliner oleh-oleh getuk goreng khas Sokaraja. Silahkan, boleh dicoba, bisa datang langsung, bisa via Japri, bisa via WA. Ya, di sini Dapur Mugi Barokah selalu memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang istimewa khususnya untuk para konsumen, baik yang member, baik yang mungkin hanya pecinta, mungkin baik juga yang untuk hanya sekedar lewat, bisa mampir di lapak-lapak kami
atau di stand-stand yang ada di daerah Cikarang Utara maupun di Cikarang Selatan ya, karena saat ini kuliner ini getuk goreng khas Sokaraja lagi berkembang ya. Tentunya kami sebagai perintis atau sebagai pengusaha rumahan ini sangat senang dan sangat welcome untuk silahkan baik mau bergabung menjadi mitra maupun hanya sekedar lewat beli oleh-oleh Ini kalau produk kami. pesan melalui via apa? Kalau untuk getuk goreng bisa langsung via WA maupun bisa via Shopee ya, bisa langsung datang ke lapaknya seperti itu Mas. Kalau link Shopee-nya apa namanya? Untuk linknya bisa nanti dilihat di deskripsi ya, karena saya saking sibuknya mohon maaf, mungkin agak lupa namanya tepatnya akuratnya ya, mohon maaf ya. Jadi yang jelas di sini kami merintis usaha getuk goreng dari tahun 2011 Mas. Jadi 2011 waktu itu masih posisi saya masih bekerja, masih diatur oleh sebuah perusahaan ya. Saya di perusahaan sebagai karyawan dan juga posisi saya di sana adalah maintenance, dan alhamdulillah saat ini dengan berjalannya waktu saya sudah tidak bekerja lagi, akan tetapi karena memang selama saya masih bekerja sudah merintis olahan getuk goreng ini, sehingga begitu saya tidak bekerja udah tinggal jalan seperti itu Mas, artinya tinggal melanjutkan seperti itu ya? Iya, artinya tidak kaget dan tidak shock gitu begitu Kalau idenya diputus sendiri kerja. dari mana Pak awalnya? Awalnya kalau untuk ide kuliner ini memang saya kan sebetulnya memang asli dari Banyumas, dan di Banyumas itu memang di sana pusatnya oleh-oleh getuk goreng Sokaraja Mas. Dan kebetulan orang tua saya juga memang mempunyai keahlian bikin getuk goreng seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua banyak pesanan dari tetangga gitu untuk acara arisan, tasakuran, pengajian dan lain-lain seperti itu Mas. Sehingga saya punya ilmunya dari orang tua, intinya seperti itu. Resep dari orang tua gitu ya? Betul sekali gitu. Jadi memang saya betul-betul di samping memang ilmu kuliner getuk goreng itu dari orang tua, dan saya juga mempunyai keyakinan, mempunyai boleh dikatakan ketekunan juga karena saya juga cukup lama ya usaha getuk goreng ini. Jadi dari 2011, bayangkan aja dari 2011 sampai sekarang kira-kira berapa tahun coba Mas? Kalau kita hitung coba 2011 sudah berapa tahun tuh? Sekitar 13 tahun ya, kurang lebih 13 tahun itu saya usaha getuk goreng ini dari nol. Dari proses manual kita tumbuk Mas, jadi kita tumbuk awalnya ditumbuk Mas ya, jadi ditumbuk manual betul-betul alami pakai lumpang ya. Kalau bahasa sini lumpang, kalau bahasa Banyumasnya duplak Mas gitu, itu bahasa Jerman gitu. Jadi duplak gitu ya. Jadi memang proses butuh tenaga ekstra, kita tumbuk, kita belanja 5 kilo. Waktu itu singkong 1 kilonya cuma 2.500 1 kilo. Itu kita modal pertama? Iya, modal pertama 1 kilo kita beli 2.500 kali 5 kilo berarti 12.500. 12.500. 12.500 kita tumbuk, kita proses, jadi kita berapa olah adonan itu Pak? dan waktu itu 5 kilo singkong kita terus ditambah bahan dasar lagi yaitu gula merah 3 kilo ya. Jadi bandingannya kalau singkong 5 kilo kurang lebih gula merahnya 3 kilo seperti itu, agar supaya kenapa banyak gulanya, karena semakin banyak gulanya semakin awet dia, karena gula merah itu pengawet alami. Oh gitu. Iya, seperti itu. Semakin banyak gulanya semakin enak. Kalau ditambah Makin gula legit. 3 kilo itu modalnya berapa Pak? Kalau ditambah gula 3 kilo gula ya waktu itu sekitar kita jatuhkan karena gulanya ini di atas yang rata-rata ya Mas ya, gula asli ya sekitar 18.000 sekilonya ya. 18.000 kali 3 sekitar berapa itu jatuhnya? 54. 54.000 ditambah 12.500 itu 12.500 sama 54 berapa itu? Coba dihitung dulu Mas. Kurang lebih
69 ya. 7. Iya, 70-an lah kurang lebih. 70 mungkin ditambah gas, ditambah minyak ya sekitar modal 100.000 lah. Awalan. 100.000 ya? Iya. Kurang lebih kita konferensi Itu jadi 100.000. dulu jadi omset berapa itu Pak? Iya, dari omset waktu itu untuk penjualan ketuk goreng awalan itu sekitar tahun 2011 itu sekilonya sekitar untuk ecer kita 40.000 Mas. Sekilonya. Iya, untuk ecer ya. Tapi kalau untuk grosir saya jual 35 waktu itu untuk orang jual lagi. Seperti itu. Gitu. Jadi satu hari nyampe berapa omsetnya? Kalau untuk satu hari untuk omset ya. Ini untuk saat ini apa dulu Mas ini? Dulu pertama. Untuk pertama ya waktu itu kan memang dari 5 kilo kita proses kita jual langsung habis. Waktu itu Mas. Jadi dari 5 kilo kita proses kita jual. Karena waktu awal-awal saya merosotnya penjualannya masih bingung Mas. Jadi waktu itu saya punya temen nganggur, saya suruh jual keliling ke kontrakan-kontrakan Mas. Awalan seperti itu penjualannya. Bahkan untuk kemasan waktu itu pakai mika. Tahu mika kan ya Mas ya? Nah, mika. Jadi saya belum pakai besek yang dari bambu. Waktu itu masih pakai mika gitu. Satu mika waktu itu kita jual 10.000. Iya, waktu itu. Dan 1 kilo jadi 4. Waktu itu di jualan kontrakan-kontrakan. Waktu itu sampai yang jualan 1 jam itu habis 60 bungkus. Iya, waktu itu seperti itu awalan ini. Ini sekarang udah habis berapa kilo? Kalau untuk saat ini ya karena memang saya mengikuti kebutuhan, mengikuti perkembangan permintaan ya Mas ya. Saat ini ya, mohon maaf saya bukan sombong. Artinya karena memang kita berbicara apa adanya, menyampaikan apa adanya dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya mengikuti konsumen, mengikuti reseller, mengikuti mitra. Jadi disesuaikan kebutuhan, semakin meningkat, semakin banyak permintaan. Kalau saat ini saya sudah alat untuk produksi juga udah punya, alhamdulillah, dengan selama dari 2011 sampai 2023 ini. Jadi sekarang saya udah alatnya udah modern. Boleh dikatakan modern Mas. Artinya karena udah nggak manual lagi. Dulunya dari ditumbuk, sekarang sudah otomatis tinggal ceklek gitu Mas. Ini proses cepat sekarang nyampe berapa satu hari? Kalau untuk saat ini satu hari saya produksinya sekarang rata-rata 70 kilo lah, 60 sampai 70 kilo sehari, seperti itu rata-rata. Walaupun kadang-kadang bikin 1 kintal Mas, tapi saya pukul rata lah. Jadi rata-rata sekarang 60 sampai 70 Mas. Seperti itu. Gitu. Ini sekarang cabang udah berapa? Kalau untuk cabang ini untuk mitra kami atau reseller ya, artinya baik yang di stand maupun yang jualan online. Kalau di total sekarang mau 7 Mas. Mau 7. Iya, mau jalan 7. Besok setting ada di daerah Cikarang Kota, itu di daerah Dishub, kantor Dishub di situ itu. Jadi ya mau 7 lah. Ya, saat ini yang jalan 6 lah pokoknya. Gitu. Jadi udah mulai berkembang gitu. Itu rata-rata satu tiap cabang itu bisa dapat berapa? Kalau untuk omset ya Mas berarti ya, berbicara omset. Kalau untuk setiap lapak itu walaupun kadang lapak yang si A, si B, si C itu kadang ada yang 15 kilo, ada yang 12 kilo, bahkan kalau lagi ada pesanan ada yang 20 kilo. Tapi kalau saya pukul rata, ya rata-rata sehari sekitar 10 sampai 11 kilo lah Mas lah. Ya, kurang lebih seperti itu per lapak. Gitu. Iya. Jadi uangnya berapa Pak? Kalau dijadiin uang, karena saya jual ini per kilo itu 50.000 untuk penjualan ke konsumen langsung, itu ecer ya Mas ya. Gitu. Jadi jadiin uang kalau 11 kilo ya jadinya sekitar 500.000 lah, 500 sampai 550 gitu. Kali 6 cabang. Kali 6 cabang. Berarti omset per hari ya rata-rata 3 juta ya. Ya kurang lebih bisa ya kurang lebih 3 juta lah, sampai 3.500.000 lah. Banyak lebihnya ya Pak? Iya,
Seperti itu. Ya banyak lebihan saya. Terus terang apa adanya ini ngomong ya, jadi nggak ditambah-tambahin, memang apa adanya. Ya mudah-mudahan mohon doanya semuanya kepada teman baik yang ngeliput maupun konsumen ya, kita mudah-mudahan saling support aja. Pak, ini selama usaha ini Ya. udah bisa ngasih apa nih Pak? Selama usaha Mm-mm. bisa ngasilin apa? Ya alhamdulillah selama saya usaha, artinya kebutuhan sehari-hari saya bisa tercover dan bisa sedikit ini memperbaiki rumah, bisa Pajero. ya mudah-mudahan doanya Mas, mudah-mudahan Fortuner ntar ke depannya, Amin, ataupun amin. iya sama-sama saling silaturahmi aja lah ya. Selama waktu pertama usaha ini ada nggak sih yang nyepelein gitu? Oh ada terus terang ada bahkan ya saya nggak berbicara orangnya, memang dari keluarga sendiri gitu. Memang terus terang bahkan memang ini mau oleh-oleh nggak bakalan laku gitu, nggak bakalan lama, nggak bakalan bertahan lama karena ini udah ada di Banyumas. Tapi saya tetap mempunyai keyakinan Optimis ya, Pak, ya? keyakinan yang yakin seyakin-yakinnya bahwa karena di daerah Bekasi ini banyak pendatang, didominasi pendatang, saya usaha ini pasti akan berkembang. Punya keyakinan seperti itu, Mas. Walaupun ada orang gitu ya yang mengendor-ngendorin apa ya bahasanya ya, ya maksudnya iya bikin down gitu kan, tapi saya tetap nggak down, tetap optimis ya. Sampai Gitu punya cabang Pak ya? ya, sampai punya cabang, sampai punya mesin yang canggih, boleh dikatakan seperti itu Mas. Gitu, saya ngomong apa adanya, boleh dilihat mesinnya gitu, seperti itu. Pak, kalau untuk menjadi reseller ini hubunginnya kemana Pak? Lain? Kalau untuk menjadi reseller sangat gampang, bisa nanti kan tercantum di Deskripsi. deskripsi YouTube tersebut ya. Jadi nanti bisa japri, bisa juga inbox atau WA gitu, bisa gampang itu. Kalau ada yang teman-teman yang keterbatasan dalam modal gimana nih Pak? Oh, kalau untuk saat ini memang gini, keterbatasan modal ya. Ya. Biasanya yang sudah jalan begini Mas, jadi kalau memang modalnya terbatas ya, jadi saya kasih opsi, jadi pihak yang mau member atau yang mau jadi mitra, saya suruh sewa lapak dan untuk alat kami yang menyiapkan. Jadi modalnya modal sewa lapak aja nih? Iya, modal sewa lapak dan paling tenaga setting. Karena saya nggak bisa setting Mas, karena ini udah gendut perutnya. Iya. Jadi kalau naik-naik takut jatuh. Gitu. Jadi saya nyuruh orang sehingga kena cas atau biaya tenaga ngerjain orang. Paling nggak 2 hari setting. Jadi kalau untuk itu mah tergantung lokasi ya? Sewa lapak ya? Disesuaikan dengan tempat yang mau dibuat dagang. Seperti itu. Pak, nyangka nggak sih Pak punya usaha ini Pak? Oh, kalau terkait nyangka nggak nyangka ya, artinya sadar nggak sadar, saya memang kan basicnya sebetulnya bukan di kuliner dulu Mas. Saya sebetulnya ya kerja di pabrik, karyawan gitu sebetulnya. Tapi dengan berjalannya waktu, karena memang saya berpikir bahwa di perusahaan itu nggak bakalan sampai tua, sampai kaki-kaki gitu bahasa Banyumas, sehingga ya ya ini gitu, maksudnya saya sekarang menyadari bahwa oh ini mungkin jalan rezeki saya Mas, seperti itu. Itu pertamanya awalnya dari hobi apa gimana sih? Ya, awal mula saya juga di samping memang di tempat saya pusatnya oleh-oleh getuk goreng, saya juga memang hobi, juga senang, dan juga orang tua juga menggeluti getuk goreng. Rezeki ya Pak ya? Iya, intinya wasilah atau doa daripada orang tua inilah jadi nyambung ke saya, nularin ke saya Mas, bahasanya begitu. Apa tuh Pak doa Pak biar usahanya makin lancar? Ya, kalau untuk doa sehari-hari ya intinya kita bahasa Indonesianya aja Mas, artinya kita dicukupkan. Pada saat kepengen apa ada, seperti itu aja sih Mas. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan cukup, memberikan apa yang kita butuhkan selalu dicukupkan. Itu aja sih intinya, dan harus disertai yakin Mas. Ya, usaha apapun kalau kita sertain yakin, insya Allah Mas. Kalau Iya. untuk harapan kedepannya nih?
Kalau untuk harapan ke depan, saya ingin artinya tidak di rumah, mungkin nanti pengen sewa tempat atau beli ya, syukur-syukur kebeli lahan yang lebih luas, jadi masaknya nanti akan lebih banyak dan bisa melayani omset yang lebih banyak Dan seperti bisa, itu. Menampung yang nggak punya kerjaan. Nah itu salah satunya itu Mas, salah satunya saya punya pemikiran agar supaya bisa di samping saya juga maju, bisa memperdayakan mana yang membutuhkan, dan bisa mungkin yang karyawan masih bingung pengen usaha tambahan apa, bisa artinya kita kalau gabung ke kita bisa kita bimbing seperti itu Mas. Ya motivasinya gini buat teman-teman ataupun konsumen dimanapun berada, artinya jangan takut kita menggeluti atau mengelola sebuah apa namanya usaha ya, sebuah usaha apapun itu usahanya. Buat teman-teman tetap kita harus didasari dengan keyakinan, dengan ketekunan, dengan kesabaran, artinya agar supaya usaha tersebut tidak goyang seperti itu.